Shalom teman-teman, kembali lagi di 365 hari kabar baik sama Stan. Dan hari ini Injilnya dari Injil Lukas 6 ayat 12 sampai 19. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia karena daripadanya keluar satu kuasa dan semua orang itu disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nah teman-teman, hari ini kita bahas 2 poin aja singkat. Poin yang pertama adalah Yesus mendaki ke sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah sebelum memanggil muridnya. So teman-teman, poin pertama adalah ini luar biasa sih. Tuhan aja itu punya habit untuk berdoa. Dia punya habit atau disiplin rohani yang begitu kuat gitu ya. Nah, gimana dengan kita? Gimana dengan kita yang para muridnya, para pengikutnya? Apakah kita memiliki disiplin rohani yang kuat semalam-malaman berdoa? Di sini yang Tuhan Yesus maksud bukan berarti kita tuh harus menjadi seorang biarawan atau biarawati atau seorang orang yang hanya pertapa yang berdoa, bukan. Tapi berdoa ini dalam arti lifestyle, sebuah gaya hidup. Pada saat kita bekerja, apakah kita boleh berdoa? Boleh. Pada saat kita masak, apakah kita boleh berdoa? Boleh. Tapi yang tidak boleh adalah ketika kita melakukan sesuatu dengan sengaja kita, pada saat kita mau fokus diri kita mau berdoa, tapi kita malah sengaja melakukan segala sesuatu. Itu nggak boleh. Tapi boleh pada saat menyetir ya kita berdoa, boleh, sangat boleh ya. Bahkan katekismus mengatakan ya boleh-boleh aja. Tapi bukan berarti jam doa tertentu kita itu kita gantikan dengan atau kita barengi dengan jadwal yang lain, itu nggak boleh ya. Nah, kembali lagi, Yesus aja yang seorang Tuhan itu punya disiplin rohani. Gimana dengan kita? Komitmennya adalah apakah kita punya waktu khusus ya? Atau di dalam kehidupan kita itu kita punya lifestyle berdoa. Ya, itu komitmen yang pertama. Yang kedua adalah Yesus memanggil para muridnya dari berbagai macam latar belakang. 12 orang ini semua orangnya berbeda. Ya umurnya, ya modelannya, latar belakangnya, jenis pekerjaannya. Tuhan Yesus mau meneguhkan bahwa siapapun kita, Anda dan saya saat ini, apapun latar belakang kita, latar belakang pendidikan, umur, jenis, ya suku, agama, ya agama satunya, ras dan semuanya, Tuhan mau panggil kita semua untuk jadi para muridnya, untuk jadi gembala-gembalanya, untuk jadi penjala manusianya, untuk kita boleh menyelamatkan atau memberitakan kabar baik siapapun. Jadi mungkin teman-teman hari ini ngerasa, loh saya kan profesinya ini, saya kan orangnya nggak pandai bicara ya, dan seterusnya. Saya pun juga bukan orang yang pandai bicara teman-teman, saya masih gagap, masih stutter, saya masih kurang lancar mungkin. Tapi apapun itu kita dipakai Tuhan untuk kita boleh terus mewartakan kabar baik. Mewartakan kabar baik bukan kan cuma untuk melalui kata-kata aja, tapi melalui tindakan, melalui karya, melalui harta jiwa, harta benda, harta hubungan, apapun itu bisa dipakai Tuhan untuk mewartakan dan memuliakan namanya ya. Itu jadi komitmen yang kedua. Apapun latar belakang kita, siapapun kita semua ini dipanggil. Dan bukan cuma dipanggil, tapi kita ini diutus untuk mewartakan kabar baik. Di sini dikatakan mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit, termasuk orang yang dirasuk roh jahat memperoleh kesembuhan ya. Dan dari Yesus keluar kuasa. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita ini diberikan kuasa, mendapatkan yang namanya kuasa, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih besar. Tapi melalui dia, kita ini hanya perantara teman-teman. Kita ini hanya alat, kita ini hanya tools. Dan terserah Tuhan kita mau pakai diutus kemana, dipakai seperti apa, itu kita bisa jadi apapun. Nah jadi teman-teman hari ini komitmennya adalah tadi yang pertama itu
kita mau punya disiplin rohani yang kuat, dan ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita bukan hanya untuk dipanggil, tapi kita itu diutus. Nah, komitmennya hari ini teman-teman, kalau saya mau ya dengan dengan excellent untuk menjalankan panggilan saya. Ketika saya dipanggil menjadi seorang konsultan keuangan, pebisnis di bidang keuangan, maka saya akan dengan sergap, dengan baik, dengan satset, dengan excellent menjalankan tugas dan fungsi itu. Ya, gimana itu komitmen saya, gimana komitmennya teman-teman? Kita ketemu lagi di 365 hari kabar baik besok hari. See you, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.